Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Oke, di kali ini gue mau coba bahas analisa teknikal saham-saham ya. Saham apa aja? Ada saham BMRI, SIDO, CSRA, DSNG, dan Arna. Langsung aja gue coba bahas IHSG ditutup ya di harga 6.864, naik 0,57. Sorry, minus 0,15 ya. Setelah sehari sebelumnya naik banyak ya 2%-an, IHSG terkoreksi minor. Nah, kalau koreksi minor ini dibandingkan hari sebelumnya memang volumenya lebih naik ya, lebih tinggi. Dan transaksinya hari ini itu tanggal 21 10 triliun ya. Berusaha untuk break di atas garis EMA 50 namun belum bisa, tetapi secara garis EMA 150 itu sudah aman ya. Garis stochastic RSI sudah naik ke atas, adanya tanda reversal, dan garis MACD juga memang sudah bersilangan. Oke, kita langsung ke saham yang pertama, yaitu ada BMRI. BMRI udah gua prediksi ya, harga normalnya itu di harga 7.600-an. Kemudian menurut kode saham PI rasio itu atau EPS itu di 9.700-an ya, dan di 7.800-an. Hari ini memang BMRI ditutup di 7.900-an ya. Jadi setelah sebelumnya ada penurunan ya di 7.600-an, yaitu tadi gue prediksi sampai ke 8.000-an bisa balik lagi. Tapi dengan catatan besar BMRI punya gap. Nah, punya gap di sini dalam artian kalau misalnya teman-teman mau serok dulu ya di harga di mana nih di harga 7.400-an, yaitu kemungkinan bisa diserok ya di situ. Nah, statusnya ini juga memang eh, apa namanya masih terbuka gapnya, kemudian garis MACD dan garis RSI memang sudah naik ke atas, artinya memang kuat untuk uptrend, tapi uptrendnya sampai kapan? Kita lihat secara seasonality, ya, Juli itu emang untuk saham BMR itu 43% probability naiknya selama 7 tahun, dan Agustus 67%. Gue sih berprediksiin Agustus itu ada naik minor, tapi nggak mayor, nggak cenderung untuk naik tinggi. Nah, catatan di bulan September kemungkinan bisa turun lagi. Dan artian kemungkinan kemungkinan balik lagi menutup gap di harga 7.400-an. Dan dan selanjutnya ada kenaikan sebesar 100% di bulan Oktober. Nah, itu beberapa bulan ke depan ya proyeksinya. Kemungkinan BMRI bisa tembus, berhasil menutup turun koreksi lagi ya, bisa menembus ke harga 8.000-an itu sebesar 15% ya. Kalau sampai sini aja pas nutupnya itu 11%-an. Itu untuk BMRI. Kemudian kita lihat secara bandarmologi. Pertama secara broker dulu ya, hari ini BMRI itu diakumulasi ya oleh broker-broker JP, DK, DX, SKI, KZ ya, itu lumayan, tapi ada broker AK itu distribusi lumayan cukup besar ya. Kemudian secara asing, nah untuk asing memang dalam 3 hari ini lumayan akumulasinya cukup besar, setelah seminggu terakhir ini memang distribusinya cukup banyak juga. Itu proyeksi untuk saham BMRI. Selanjutnya ada SIDO. Nah, SIDO break di harga 985 atau di naik sebesar 1,5% lebih ya. Nah, ini juga berhasil apa namanya berada di atas garis EMA 50 dan garis EMA 150. Kemudian garis stokastik RSI juga memang mengarah ke atas, pun memang MACD juga mulai untuk bersilangan. Nah, proyeksinya untuk saham SIDO ini kita lihat secara ya.
Secara seasonality di bulan Juli probability naiknya itu 86% ya, Agustus 50%, dan September turun drastis di 33%. Dan di akhir tahun, memang cenderung, normal aja ya, rata-ratanya di 60%-an. Dan paling tinggi itu di Februari, yaitu 100% naik. Nah, kemungkinan di bulan Juli ini apakah sudah naik tinggi, kita lihat ya, turun turun ke mundur ke belakang, memang di bulan Juli ini sudah, turun cukup banyak. Dalam artian di harga 960 itu kemarin udah bottom lah, kemungkinan akan melanjutkan naik ke harga 1.000-an nih di bulan Juli ini, penutupan di akhir bulan Juli. Itu untuk saham SIDO-nya. Kemudian kita lihat secara broker, saham SIDO memang didistribusi oleh asing selama seminggu terakhir ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh broker-broker? Nah, untuk untuk broker memang cenderung bersifat akumulasi ya, dari broker BK, UJK, ZTS, tetapi ada distribusi besar dari ZP. Seperti itu. Koreksinya akan mampu menembus resisten terdekatnya ya, menembus resisten terdekatnya di harga 1.000-an ya. Itu proyeksi untuk saham SIDO. Dan saham SIDO juga gue prediksi harganya di 838 ya. Kemarin apakah sudah menembus ke 800-an? Yaitu di harga 900-an. Tapi di bulan Maret, Mei ya, menembus harga 900-an. Tapi ada yang paling harga optimis juga ada di harga 1.300-an. Nah, biasanya gue lakukan metode konservatif, itu biasanya di harga 1.000-an sudah cukup untuk melakukan profit. Atau kita lihat kemarin yang sudah cerok di harga 960, kita jual di harga 1.000 itu sudah punya margin of safety di 5%-an. Itu untuk saham SIDO. Kemudian lanjut CSRA. CSRA gue prediksi harganya di 1.000-an ya, atau yang lebih optimis itu 1.500-an. Lihat secara teknikal. Nah, secara teknikal memang garis MACD sudah mengarah ke atas, garis RSI memang adanya kenaikan ke atas, cuman memang cenderung untuk mengarah ke bawah atau mau bersilangan. Secara garis MA 150 sudah break di atas garis MA 150, tetapi memang belum menyentuh garis MA 50 ya, itu berada di harga 705. Nah, sekarang memang ditutup di harga 670 atau minus di 0,74% untuk harganya. Kemungkinan untuk bisa menembus harga 700 bisa. Coba kita lihat secara broker summary dulu ya. Secara broker summary memang adanya broker-broker XL ya, yang paling banyak untuk distribusi, dan broker YP ada XC, NI itu paling banyak untuk akumulasi. Kemudian apa yang dilakukan asing pada saham CSRA ini? Asing, adanya sebulan terakhir ini memang banyaknya distribusi atau memang melepas saham ini. Dan memang tidak aneh dari sejak bulan Juni ya, 10 Juni sampai sekarang, di bottom-nya itu di harga 610, emang itu asing sudah banyak melepas. Tetapi bandar lokal memang adanya sedikit akumulasi dari saham ini. Jangan lupa teman-teman, ini perlu dilihat juga adanya gap ya, yang kemungkinan CSRA bisa balik lagi ke harga sekitar paling tidak 620 untuk dapat menjemput atau menutup gap ini. Kita lihat secara seasonality. Oke, ini secara seasonality, saham CSRA itu di bulan Juli probability naiknya itu di 67%, kemudian yang paling tinggi lagi itu di November dan Oktober. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan untuk mulai menyicil, dan proyeksinya jual di bulan November, Desember, dan Februari juga naiknya 3 tahun terakhir ini memang 100% ya. Jika memang beli di hari ini kecil, misalkan kita dapatkan rata-ratanya, tunggu menutup gap dulu ya, 620, kemudian kita jual di harga, bisa di harga 800-an, itu punya margin of safety di 33%-an. Nah, bagaimana CSRA itu untuk proyeksi harganya? Proyeksi harganya memang ada di 1.000-an ya, sekitar 1.000-an, yang paling mendekati
Apakah pernah mencapai harga 1000-an? Secara all time high, CRRA memang mempunyai harga di 910. Nah, kita bisa lakukan konservatif, itu bisa jual, kalau beli sekarang, bisa jual di harga 835-an, sekitaran situ ya. Itu untuk saham CSRA. Selanjutnya itu ada DSNG. Nah, untuk DSNG gue pernah proyeksikan harganya itu di 900-an, paling kecil harganya di 700-an, dan book value-nya dihargai di 670. Kita lihat secara teknikal untuk DSNG. Nah, saham DSNG memang ditutup di harga 506 atau naik sekitar 1% ya. Sekitar 1%. Apa yang dilakukan asing? Coba kita lihat untuk DSNG. Kenaikan 1% itu memang ditandai adanya akumulasi asing dari 2 hari terakhir ini. Kemudian apa yang dilakukan broker? Broker BK, AK, dan ERO memang banyak akumulasi saham ini, tetapi ada broker dan EP memang banyak untuk mendistribusi saham ini. Dibandingkan dengan akumulasi dan distribusi, lebih banyak dibandingkan dengan akumulasi yang lebih banyak yang dilakukan oleh maupun asing atau bandar lokal. Secara pergerakan teknikal memang masih kuat berada di garis EMA 5, di bawah garis EMA 50 dan garis EMA 150, tetapi jika kita lihat MACD dan garis stochastic RSI itu memang ada cenderung untuk adanya uptrend melakukan kenaikan ya, pembalikan reversal setelah memang tertahan di harga bottomnya di 468. Jika memang teman-teman kemarin ya sudah memang siap-siap beli di harga 408, kemudian sekarang di harga 508, itu adanya kenaikan sebesar 8%. Target kita memang di antara setidaknya di harga 700-an ya, atau 650 ya paling dekat, ini di sini. Itu punya margin of safety di 308. Nah, jika memang tidak bisa menembus resisten yang paling terdekat itu di harga 524, cenderung memang saham ini akan balik lagi cenderung bersifat sideways. Apa yang kita lihat secara seasonality. Secara seasonality emang di bulan Juli, Agustus sampai dengan Desember akhir tahun memang tidak begitu signifikan kenaikannya. Mungkin ada eh, sedikit harapan di bulan Oktober ya sebesar 60 probability naiknya, dan di bulan Maret memang ada kenaikan sebesar 71%. Coba kita lihat kenaikan-kenaikan di bulan Maret ya. Oh ya benar. Di bulan Maret ada kenaikan jika memang ditarik dari garis resisten yang sekarang ya, bulan Maret itu sudah turun sekitar 45% turunnya. Nah, berarti menurut gue ini kemarin di harga 400-an itu sudah bottom ya, sudah bottom karena di awal tahun itu memang sama harganya di 400-an di Januari. Sekarang sudah menyentuh bottom dan kemungkinan bisa naik ya bisa saja. Apalagi DSNG memang menunggu banyak sentimen positif. Kemudian adanya bandar lokal yang sudah akumulasi, kemudian juga sudah siap masuk di saham ini. Oke, itu untuk proyeksi-proyeksinya untuk saham DSNG ya. Teman-teman silakan bagi teman-teman yang ingin template hitungan harga wajar ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat.